Ini penting. Yang kedua, founding fathers kita juga memilih suatu falsafah negara, Pancasila. Pancasila mempersatukan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, ini kearifan. Beberapa negara di sekitar kita dalam undang-undang dasarnya menetapkan agama mayoritas sebagai agama resmi. Founding fathers kita tidak. Founding fathers dan dengan kebesaran pemimpin-pemimpin agama mayoritas, waktu itu pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah, mereka yang akhirnya mengambil keputusan menerima Pancasila, dan akhirnya Pancasila bisa diterima di seluruh Nusantara. Ini saya jelaskan karena inilah sesuatu karunia kita. We have a lot of resources, we have potensi yang luar biasa, we have fundamental yang sangat luar biasa. Tapi kita ada tantangan tadi. Tapi tantangan kita ternyata mampu diatasi oleh pemimpin-pemimpin kita sampai sekarang, dan kita patut bersyukur. Tadi ada peta konflik. Kita bersyukur sudah berapa dasawarsa Indonesia tidak terlibat dengan konflik dengan bangsa lain. Kita ada masalah dengan Malaysia, perbatasan. Kita ada masalah sama Singapura. Kita ada masalah sama Vietnam. Kita ada masalah sama Tiongkok, sedikit di lautan itu, ya bukan sedikit, cukup besar perairan di economic zone kita. Tapi dengan cara kita atasi dengan negosiasi, kita atasi dengan pendekatan persahabatan. We want to be good neighbors. Politik kita adalah politik tidak mau punya musuh. Politik kita adalah politik non-blok, bebas aktif, dan itu yang harus kita pertahankan. Itu yang harus kita teruskan. Indonesia bernavigasi di antara batu-batu karang. Di antar konflik-konflik ini, Indonesia bersahabat sama Tiongkok, bersahabat sama Amerika, bersahabat sama Rusia, bersahabat sama semua negara yang kita bisa lakukan. Ini pertama. Jadi saya optimis nanti dalam berbagai kasus Indonesia nanti bisa muncul justru sebagai pihak yang diterima oleh pihak-pihak yang mungkin sedang tegang. We will be accepted by many parties in any conflict. Contoh, berapa kasus yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, Lebanon, biasanya Israel menolak pasukan PBB yang berasal dari negara Muslim. Biasanya mereka tolak. Di Lebanon, mereka tidak tolak Indonesia. Bayangkan, jadi Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas Muslim, tapi netral, tidak berpihak, tidak ekstrem, bisa fair terhadap semua. Saya optimis di saat-saat yang akan datang kita akan melihat Indonesia muncul sebagai suatu faktor pendamai, faktor mediasi yang sangat baik. Jadi saya teruskan bahwa dengan fundamental itu ada lagi fundamental yang membawa saya sangat